Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan calon guru P3K. Kali ini kita akan bahas tentang 5 kasus yang sering muncul saat melakukan pendaftaran. Ya, ini penting untuk Bapak Ibu yang belum melakukan pendaftaran dan solusinya. Barangkali sebagian dari Bapak Ibu dalam posisi sekarang sudah selesai melakukan pendaftaran. Namun ada beberapa kasus yang sering kita jumpai saat melakukan pendaftaran ini. Yang pertama misalnya kita sudah buat akun, kemudian setelah buat akun dan login untuk melakukan pendaftaran, maka muncul pemberitahuan seperti ini. Di sini enable to acquire GDBC. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, enable to acquire, maka dalam posisi ini server SSCISN sedang down, ya, artinya kapasitas yang masuk melebihi yang seharusnya. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu menemukan hal seperti ini, maka Bapak Ibu harus tunda dulu login kembali, ya. Kemudian kasus yang kedua, barangkali yang sering muncul juga adalah nick tidak ditemukan. Nah, jika nick tidak ditemukan itu artinya ada dua. Pertama, server lagi error, atau yang kedua, data Bapak Ibu memang belum masuk ke SSCN disebabkan oleh formasi dari daerah Bapak Ibu belum difinalkan dan dimasukkan ke SSCN. Oleh karenanya, untuk memperlancar dalam hal pendaftaran ini, yang mana barangkali Bapak Ibu rasakan sendiri, ada rasa ketakutan salah saat melakukan pendaftaran. Pertama, setelah masuk ke SSCISN, apakah daerah Bapak Ibu sudah dimasukkan ke sana atau belum? Perlu cek di info lowongan. Misalnya salah satu adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum memasukkan formasi ke SSCISN. Kita coba cek pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka di sini belum muncul. Nah, jika di sini belum muncul, maka Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu bisa login mendaftar? Maka formasi tidak akan muncul saat Bapak Ibu mendaftar. Lalu kalau kita cek ke kontak instansi, kita coba tuliskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita coba searching. Kontak instansi menunjukkan di sini bahwa untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara memang sampai tanggal 4 Juli ini, ya, ini masih kosong, belum memasukkan. Sehingga bagi Bapak Ibu di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum bisa melakukan pendaftaran, ya, karena formasinya belum disediakan. Nah, seharusnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, maka kartu pendaftaran Bapak Ibu sekalian harus seperti ini, lengkap semuanya, sampai ke formasi jabatan diberikan di situ. Untuk guru-guru honorer negeri tahap 1, formasi jabatan tidak boleh kosong. Tuh, ya. Nah, namun untuk guru swasta dan lulusan PPG memang boleh kosong, karena Bapak Ibu guru swasta dan lulusan PPG hanya bisa memilih formasi setelah ujian tahap 1. Jadi memasuki tahap kedua sebelum ujian, Bapak Ibu baru milih formasi, ya. Dalam hal ini, formasi yang Bapak Ibu pilih adalah formasi sisa. Bisa saja nanti setelah ujian tahap 1 tidak ada lagi formasi sisa untuk Bapak Ibu sekalian di instansi tersebut, sehingga dalam hal ini hanya ikut mendaftar tapi tidak ikut ujian. Nah, oleh karenanya, bila di suatu daerah setelah ujian tahap 1 semua terisi formasinya, mau tak mau Bapak Ibu guru swasta dan lulusan PPG hanya bisa mendaftar di luar instansi. Kasus berikutnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, jenis seleksi P3K guru instansi pemerintah Kabupaten A misalnya, jenis formasi tidak muncul formasinya. Bila formasi seperti ini saat Bapak Ibu mendaftar tidak muncul, itu artinya formasi Bapak Ibu sekalian tidak ada di daerah atau tidak dibuka di daerah tersebut. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu harus pilih formasi di daerah lain. Yang berikut ini ada kasus yang banyak barangkali ini dialami oleh Bapak Ibu sekalian, yang mana saat mendaftar muncul pemberitahuan dari akun SSCISN yang menyatakan Anda tidak terdaftar dalam basis data Dapodik. Anda hanya bisa mendaftar P3K guru bila Anda merupakan ex tenaga honor K2, data peserta XTHK2. Apakah Anda peserta XTHK2? Ini banyak sekali muncul. Lalu kalau seperti ini, gimana solusinya? Barangkali Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah terdaftar di Dapodik, tapi saat melakukan muncul seperti tadi, maka solusinya adalah Bapak Ibu masuk melalui helpdesk. Helpdesk ini Bapak Ibu bisa pergunakan untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum. Bisa jadi seperti yang saya sampaikan di awal, daerah Bapak Ibu belum mengupdate ke SSCISN formasinya, sehingga ketika Bapak Ibu cari data Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran belum muncul. Pertama, memastikannya adalah Bapak Ibu
harus klik helpdesk-nya, kemudian arahkan kursor ke menu layan helpdesk. Barangkali bisa Bapak lihat di SSCISN, kemudian pilih di situ pengecekan P3K. Klik pengecekan Dapodik dan lulusan PPG, kemudian masukkan nama Bapak Ibu, NIK, nomor KK, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Nah, kemudian file scan KTP dan ijazah, lalu masukkan kode CAPTCHA yang tampilkan di layar, pilih submit. Nah, setelah itu, pelamar akan mendapatkan nomor tiket yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengecek sejauh mana aduan peserta ditindaklanjuti oleh admin ya, untuk melihat cek status pengaduan. Nah, fitur ini memang hanya berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah ada data pelamar di database Dapodik atau tidak. Jika memang tidak ada di database Dapodik, memang Bapak Ibu tidak diizinkan untuk ikut ujian tahun ini. Yang berikut ini barangkali adalah masalah umum ya, banyak dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Hingga hari ketiga pendaftaran memang banyak kendala yang Bapak Ibu alami, termasuk yang kita bahas di depan tadi. Nah, menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suherman menjelaskan, untuk formasi P3K guru masih ada beberapa daerah yang belum di-flagging oleh Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya. Selain itu, menurut Pak Suherman, formasinya baru dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Insya Allah dalam 1 atau 2 hari ke depan sudah selesai. Nah, sehingga kalau persoalan yang muncul ini kemudian ditangani oleh Kemendikbud beserta dengan BKN, maka kemungkinan besarnya di hari Senin ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran. Kalau untuk membuat akun barangkali bisa saja. Ditambahkan oleh Pak Suherman, semua data yang disampaikan Kemenpan RB ke BKN sudah dimasukkan ke SSCISN, tetapi kemudian ditahan dahulu karena ada revisi formasi ya, termasuk barangkali Pemprov Sumatera Utara tadi. Hal itu membuat kerja BKN bertambah karena harus membersihkan formasi tersebut. Jadi ada permintaan tambahan formasi guru P3K dari salah satu kabupaten dan Kemendikbudristek memberikan flagging untuk beberapa sekolah sehingga diminta di hold dulu, terang Pak Suherman. Namun beliau meminta guru honorer tidak risau, BKN akan berupaya mempercepat prosesnya sehingga pendaftaran P3K guru sudah bisa dilakukan. Kemendikbud menjanjikan akan diusahakan malam ini ya diselesaikan dan dikirim ke BKN malam ini di tanggal 2 kemarin. Insya Allah hari Sabtu sudah bisa dilakukan pendaftaran. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian kasus-kasus yang sering muncul saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Nah, tentu dalam hal ini akan ada banyak persoalan yang barangkali Bapak Ibu hadapi saat melakukan pendaftaran. Nah, dalam konteks ini kita bisa sharing dan berbagi informasi ya, sehingga pendaftaran Bapak Ibu sekalian lancar dan bisa mencetak kartu pendaftaran semuanya. Barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.